Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Jika namanya dipanggil, nanti tolong ucapkan hadir ataupun mengacungkan tangan ya. Arla, Hadir. Ila, Hadir. Putri Wanda, hadir. Sinta, Hadir. Suci, Hadir. Sahrin, Hadir. siapa tuh? Winda ya? Oh, ya. Winda, Hadir. ini jadi siapa? Alana. Alana, Hadir. hadir semua ya? Ya, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran ke materi hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Apa kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Ingat, Bu. Tentang apa? Pajak. Pajak. Ya, ada yang bisa menyebutkan pengertian pajak apa? Pajak adalah Ya, silahkan Arla. kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Oke, silahkan Nanda. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Pajak silahkan Arla. adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, selanjutnya apakah ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Ila. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, betul sekali ya pendapat kalian tadi. Jadi, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk keperluan pemerintah ataupun keperluan masyarakat umum. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur. Nah, untuk minggu kemarin apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, kenapa silakan. harus bayar pajak? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kita harus membayar pajak itu untuk keperluan kita sendiri. Maksudnya kita membayar pajak tetapi kita tidak langsung mendapatkan imbalan secara langsung karena kita bukan kontribusi ataupun retribusi langsung. Kalau pajak kita itu harus menunggu untuk beberapa tahun baru kita akan mendapatkan imbalannya. Nah, seperti jalan yang sekarang nih, yang di kampung-kampung. Kan sekarang sudah banyak jalan-jalan yang diperbaiki ataupun dicor ya istilahnya. Nah, itu tuh hasil dari pembayaran pajak yang kita lakukan. Makanya kita juga harus rajin dalam mentaati wajib pajak sebagai wajib pajak sendiri ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu. Tidak. Baiklah. Nah, kita akan menyambung kepada materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yaitu tentang jenis-jenis pajak. Apa sih jenis-jenis pajak? Nanti kita akan pelajari. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk supaya siswa memahami tentang jenis-jenis pajak itu sendiri. Dan untuk memahami tata cara pemungutan pajak dan memahami tarif-tarif pajak di Indonesia. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menunjukkan sebuah fenomena dalam video. Nanti kalian mengamatinya dan menganalisis
bagaimana itu bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan itu apa fungsi-fungsinya. Nah, itu nanti kalian presentasikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalian sudah paham ya pelajaran untuk hari ini? Enak propeller depan aja. Baiklah, dari video atau fenomena yang telah kita saksikan tadi, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk menganalisis atau mencatat hal-hal apa saja yang telah kalian lihat ya. Silahkan kalian mencatat terlebih dahulu. Sudah ada. Jadi, di dalam video tadi ada pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu satu, menurut golongannya. Menurut golongannya dibagi 2. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Terus sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pernyataan dari teman kita. Kasih aplaus buat teman kita. Silahkan duduk kembali. Baik, kaget. Ya. Baik. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kita Wanda. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2. Menurut sifatnya, pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Baik, silahkan. Tadi kan barang mewah ya, Bu ya. Barang mewahnya itu seperti apa? Bagus sekali ya teman-teman pertanyaannya. Nah, baik, dari pertanyaan teman kalian, apakah ada yang ingin kalian jawab ataupun ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pajak penjualan atas barang mewah atau sering kali disebut pajak barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Nah, begitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, cukup. Nah, iya, jadi pajak barang mewah itu yaitu penjualan atas barang mewah. Misalnya kayak kita membeli tas branded, nah itu bakalan terkena pajak barang mewah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak, mudah, Bu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kasih plus buat teman kita. Silakan duduk. Baiklah.
Baiklah, selanjutnya siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Silakan maju ke depan, Arla. Selanjutnya, menurut pemungutan dan pengelolaannya, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN). Selanjutnya, B. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak daerah tingkat 1, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bea balik nama, kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pajak daerah tingkat 2, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Sudah jelas ya? Berikan tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita langsung simpulkan saja. Apa ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kemauan membayar pajak dalam kewajiban perpajakan merupakan hal penting dalam menarikkan pajak tersebut. Penyebab kurangnya tersebut antara lain adalah kasus perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan merakyat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas publik yang lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Sudah, Bu. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat teman kita yang sedang menyimpulkan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Ya, Bu. Tidak ya? Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan tutup. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu tentang materi pemungutan proses pajak ya. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk mencari bagaimana proses pemungutan pajak tersebut. Nanti seperti biasa kalian akan presentasi kembali. Nah, itu akan menjadi nilai plus ya buat kalian. Baik, Bu. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keluar, udah. Jadi, jenis-jenis pajak ada apa aja sih? Pajak berdasarkan penggolongannya terbagi menjadi pajak langsung. Ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh. Pajak tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti PPN. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua. Pertama, pajak subjektif. Kedua, pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dikenakan kepada orang yang menerima penghasilan, tidak berpengaruh dari mana penghasilannya. Contohnya, pajak penghasilan. Kedua, ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas bendanya yang kemudian dicari subjeknya. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak berdasarkan pemungutannya dibagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat APBN. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau Dispenda dalam rangka APBD. Pajak pusat dibagi menjadi yang pertama, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Keempat ada biaya materai, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan bantuan, parkir, air tanah, sarang burung walet. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima